Oke, em, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan sedikit edukasi kesehatan jasmani dari saya, yaitu Aisyah Alsabila Nasution dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya angkatan 2023 dengan NIM 04011182328015. Baik, adapun edukasi yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai fisiologi neuromuskuler, yang dimana di sini difokuskan pada mekanisme terjadinya eh, mekanisme terjadinya eh, pergerakan pada otot kita gitu. Baik, adapun hal yang saya bahas di sini ada tiga. Yang pertama itu fisiologi otot rangka, kemudian yang kedua ada kebugaran dan fleksibilitas tubuh, kemudian yang ketiga contoh latihan dan fleksibilitas tubuh. Baik, mungkin langsung aja mengenai struktur otot rangkanya terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui fisiologi dari otot rangka itu, kita perlu tahu struktur dari otot rangka itu terlebih dahulu, di mana eh, secara analogi kita bisa analogikan bahwa otot itu merupakan suatu organ yang dimana tersusun atas serat-serat otot dan serat otot itu merupakan satu sel otot dan satu sel otot itu dia tersusun atas beberapa miofibril. Nah, perlu kita ketahui bahwa kan unit terkecil dari tubuh kita itu kan sel, yang dimana sel itu akan terbentuk jaringan, kemudian jaringan akan terbentuknya organ gitu. Jadi mungkin supaya lebih mudahnya kita analogikan seperti itu. Baik, langsung ke penjelasan gambarnya aja. Baik, eh, ini kan ini kan otot. Jadi ini kan otot. Jadi ini kan otot. Bagian terkecil dari otot itu adalah sel otot. Ini sel otot. Tapi di sel otot itu ada sel-sel ototnya lagi. Sel-sel ototnya itu bagian terkecilnya itu dinamakan miofibril. Jadi ini tuh bagian terkecil dari sel-sel otot itu yang disebut miofibril. Kemudian, em, nah miofibril. Nah, di dalam miofibril ini ada unit fungsional dari otot itu sendiri. Nah, unit fungsionalnya itu disebut sebagai sarkomer. Nah, ini sarkomer. Jadi kalau misalnya ini kan apa ya, dari melintangnya, ini kalau misalnya dilihat dari bentuk struktur dari miofibril itu. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa eh, sarkomer merupakan unit fungsional atau komponen terkecil yang dapat melakukan semua fungsi di otot ataupun di organ tersebut. Nah, sarkomer itu merupakan bagian yang dibatasi oleh dua garis Z. Nah, ini garis Z. Ini garis Z, eh, garis yang membatasi filamen tipis, garis yang membatasi filamen tipis di antara dua buah sarkomer. Jadi, inilah yang disebut dengan sarkomer tadi. Jadi, kita simpulkan dalam setiap miofibril itu terdiri atas banyak sarkomer. Jadi, ini filamen tipis, ini filamen tebal. Jadi, kalau apa ya, perpotongan antara filamen tipis dan filamen tebal itu disebut dengan sarkomer. Jadi pemisahnya itu lempeng Z tadi ini. Jadi kalau misalnya kita balikkan ke miofibril, jadi satu filamen tipis dan satu filamen tebal yang dibatasi dengan lempeng Z itu disebut dengan satu sarkomer. Oke.
Nah, di dalamnya fibril ini juga ada bagian yang gelap dan juga ada bagian yang terang. Dan itu tersusun secara teratur. Nah, bagian yang gelap itu disebut dengan pita A. Ini bagian yang gelap. Dan sedangkan bagian yang terang itu disebut dengan pita I. Gelap terangnya itu berdasarkan ada atau tidaknya tumpang tindih di antara filamen tipis dan filamen tebal yang merupakan penyusun utama dari miofibril itu sendiri. Nah, ketika filamen tebal dan filamen tipisnya itu tumpang tindih, maka zona tersebut sebagai zona gelap atau pita A. Tapi kalau tidak apa ya, tidak eh, tumpang tindih itu disebut dengan filamen tipis atau zona pita I. Kemudian eh, nah, untuk miofibril tadi itu dia tersusun utamanya kan ada filamen tebal dan ada filamen tipis. Nah, filamen tebalnya itu tersusun atas protein-protein miosin. Nah, jadi eh, di dalam walaupun ada di dalam sarkomer ada lempeng Z, ada pita A atau ada pita I. Nah, di dalam setiap pita A dan pita I itu terdapat protein juga. Jadi setiap satu pita A itu, kalau pita A itu pita filamen yang tebal, yang dimana filamen tebal itu proteinnya itu dinamakan protein miosin, tapi hanya miosin aja gitu. Kemudian untuk strukturnya satu lagi itu ada pita I. Pita I itu disebut dengan aktin. Sebenarnya di pita I itu ada tiga, ada aktin, tropomiosin sama troponin, tapi lebih sering dikenal itu aktinnya aja gitu. Nah, di dalam pita itu, nah di dalam pita I itu nanti dia ada strukturnya lagi, yaitu bagian kepala atau disebut dengan jembatan silang dan ada juga bagian ekornya. Jadi ini pita A. Pita A itu kan dia disebut dengan miosin. Yang dimana miosin itu ini. Nah, di miosin ini dia punya jembatan silang dan juga memiliki bagian ekor. Jadi ini dia. Nah, kemudian kalau untuk filamen tebal tadi itu atau bisa disebut dengan pita I, pita A, dia itu memiliki protein aktin. Nah, ini dia pita. Nah, ini dia yang pita A atau filamen tebal tadi. Pita atau filamen tebal tadi itu dia berbentuk spiral atau rantai, tapi satuannya itu seperti kelereng dan di aktin ini ada bagian yang aktif yang bulat-bulat hijau ini. Ini bagian aktif dan kemudian ada juga protein tropomiosinnya. Ini kan tadi aku bilang ada tiga protein, aktin, troponin, sama tropomiosin. Jadi eh, yang paling sering diketahui itu aktin, tapi sebenarnya troponin dan tropomiosin ini juga memiliki peran yang sangat penting juga gitu. Nah, tropomiosin ini adalah protein seperti benang yang coklat. Ini benang-benang coklat ini namanya tropomiosin, di mana dia melapisi atau terbentang di antara ujung-ujung spiral aktinnya. Nah, kemudian ada juga protein troponin. Nah, protein troponin itu tersusun atas tiga polipeptida, di mana yang pertama itu dia akan berikatan dengan tropomiosin, dan yang satunya lagi dia akan berikatan dengan aktin. Terus satu laginya itu kemana? Dia itu akan berikatan dengan Ca2+. Nah, Ca2+ ini itu sangat berperan penting untuk fisiologi atau mekanisme bagaimana otot itu nanti berkontraksi gitu. Mungkin itu aja untuk strukturnya. Kita lanjut ke fisiologinya. Baik. Oke, kita lanjut ke fisiologinya ya, guys.
Nah, untuk fisiologinya seperti ini. Mungkin aku jelasin satu-satu. Nah, ini dia untuk fisiologinya. Kadang kita bertanya-tanya nggak sih, gimana sih sebenarnya mekanisme dari otot kita berkontraksi gitu. Nah, bagaimana eh, bagaimana kontraksi otot itu terjadi secara fisiologinya gitu, secara ilmu kedokteran dan fungsinya gitu. Mungkin ini akan aku jelasin dari yang ini dulu. Nah, untuk berkontraksi, otot itu pastinya perlu adanya potensial aksi yang nantinya diawali dengan munculnya potensial aksi di bagian taut neuromuskular. Ini taut neuromuskular. Jadi pertama-tama potensial aksi itu akan ada di sini, di taut neuromuskular. Atau bisa disebut juga neuromuscular junction. Apa sih itu neuromuscular junction? Nah, neuromuscular junction yaitu tautan antara neuron dan juga otot itu sendiri. Jadi, pencetus utama terjadinya kontraksi itu adanya potensial aksi dari sel saraf kita. Kemudian bagaimana sih potensial aksi itu bisa datang? Jadi kayak kan apa ya? Potensial aksi itu kan adalah pencetus utama untuk terjadinya mekanisme otot kita gitu. Itu dari mana sih potensial aksi itu gitu? Nah, potensial aksi itu datang dari aksi di sel saraf yang nantinya akan masuk ke tombol terminal atau bisa disebut juga dengan neuromuscular junction. Nah, neuromuscular junction mekanismenya seperti ini. Kita geser ke sini dulu. Oke. Nah, untuk mekanisme pembentukan potensial aksi atau neuromuscular junction itu diawali ketika ada perambatan potensial aksi di sel saraf yang nantinya akan masuk ke tombol terminal. Ini tombol terminal. Akan masuk ke tombol terminal. Nah, itu akan mengakibatkan terbukanya kanal CA2+. Ini kanal CA2+. Nah, ini kanal-kanalnya terbuka. Kemudian kanal-kanal pintu dari CA2+ itu mengakibatkan CA2+ memasuki tombol terminal ke dalam sel sarafnya. Nah, yang dimana mengakibatkan vesikel-vesikel asetilkolin ini vesikel-vesikel asetilkolin ini dia akan eh, pecah gitu, dia akan pecah. Nah, karena pecahnya vesikel asetilkolin itu mengakibatkan asetilkolinnya berpindah berpindah dari bagian neuromuskular akan berpindah dan membuka kanal reseptor berpintu asetilkolin ini. Kanal-kanal berpintu asetilkolinnya. Nah, eh, nah, pintu itu hanya akan terbuka apabila ada asetilkolin. Nah, jadi karena sudah adanya asetilkolinnya, otomatis terbukalah kanalnya. Karena asetilkolinnya pecah, jadi otomatis terbukalah kanalnya. Nah, apa yang terjadi kalau kanal itu terbuka? Maka akan mempermudah kation-kation untuk melalui kanal tersebut. Nah, kation yang terpenting di sini tuh ada dua, ada Na+ dan ada K+, ada natrium sama kalsium. Nah, natrium kan banyak di luar sel nih. Ini di luar sel. Nah, sedangkan kalsium itu tuh ada di dalam sel. Nah, eh, maka yang di luar sel itu akan masuk dan apa ya, kebanyakan di dalam sel itu K+ gitu. Cuman antara Na+ dan K+, perbedaan konsentrasinya itu lebih dominan atau lebih banyak Na-nya atau lebih banyak Na dibanding K+-nya gitu. Nah, itu mengakibatkan intrasel atau di dalam sel menjadi lebih positif dibandingkan yang di luar. Nah, yang kalau misalkan lebih positif itu, dalam itulah yang mengakibatkan depolarisasi.
yang apabila dia sudah mencapai ambang batas itu akan memicu terbentuknya potensial aksi di serat otot itu sendiri. Jadi karena dia udah K plusnya ini terlalu banyak ke dalam, itu yang akan mengakibatkan potensial aksi itu tadi. Nah, potensial aksi itu dia akan merambat ke membran-membran sel. Ini potensial aksinya akan terus merambat nih, akan terus merambat sehingga mengakibatkan terbukanya kanal NA. Ini kanal NA, terbukanya kanal NA dan NA-nya masuk lagi, terus muncul lagi potensial aksinya, kebuka lagi kanal NA-nya dan itu akan mengakibatkan terjadinya perambatan potensial aksi. Nah, itu dia untuk neuromuscular junction. Jadi kayak karena dari sini tuh dia udah kapasnya udah tercapai potensial aksi ini terus masuk ke kanal NA plus itu terus mengalirkan apa ya, terus muncul lagi potensial aksinya secara bertahap gitu. Nah, kayak gitulah mekanisme terciptanya potensial aksi. Mungkin kita masuk ke ini mekanismenya tadi. Nah, kita kan udah tahu tadi gimana potensial aksi itu apa ya? Potensial aksi itu em, ada gitu. Jadi gimana sih tahap mekanisme otot itu bisa berkontraksi gitu. Nah, jadi eh Nah, jadi ketika ada potensial aksi yang melalui tubulus T ini, aduh, sebentar. Ini kan tadi di sini potensial aksi. Ketika potensial aksi itu eh, setelah adanya masuk potensial aksi tadi dan kemudian dia akan merambat ke bagian membran plasma sel otot ini, dia akan merambat. Eh, nah, nanti dia akan masuk nih ke dalam sel melalui tubulus T. Ini tubulus T. Jadi dia merambat masuk ke tubulus T, dan tubulus tubulus T ini dia itu terletak di antara retikulum tubulus, maksudnya retikulum sarkoplasma, di mana di dalam retikulum sarkoplasma ini banyak terdapat CA2. Jadi ini retikulum sarkoplasma, potensial aksi tadi merambat melalui membran sel, masuk ke tubulus T, terus masuk ke retikulum sarkoplasma, yang dimana retikulum sarkoplasma ini banyak CA2. Kemudian eh, Kemudian ketika ada potensial aksi yang melalui dari tubulus T ini yang mengakibatkan terjadinya pelepasan CA2+. Ini kan karena tadi banyak ya dari retikulum sarkoplasma. Jadi dia akan mengakibatkan CA2+ itu terlepas dan masuk ke sitosol. Jadi masuk ke sitosol. Nah, ketika CA2+ itu masuk ke dalam sitosol, otomatis nanti kan dia di sana, kan kita balik lagi. Kalau sitosol itu kan tadi dia ada filamen aktif dan ada filamen tebal dan ada filamen tipis. Nah, otomatis dia akan ketemu sama filamen tipis dan filamen tebal tadi. Nah, yang mengikat CA2+ itu adalah troponin. Ini troponin tadi kan dia masuk, terus diikat sama troponin. Nah, itu mengakibatkan CA2+ menyebar di sitosol dan nanti troponin yang ada di filamen tipis akan mengikat CA2+. Nah, kalau misalkan CA2+-nya itu berikatan, mengakibatkan si tropomiosinnya itu menjadi menggeser. Jadi troponin ini mengikat CA2+, sehingga mengakibatkan si tropomiosin ini menggeser gitu, yang coklat ini menggeser gitu. Nah, otomatis dengan menggesernya tropomiosin ini, benang-benang di filamen tipisnya itu menggeser. Nah, dia akan membuka bagian aktif dari aktin tadi. Jadi kan tadi tropomiosin itu kan yang coklat ini. Terus si troponin itu mengikat CA2+, troponin ini menggeserkan si tropomiosin, terus tropomiosin ini membukalah si
apa ya? Ini sel-sel aktif tadi gitu. Sel aktif itu terbuka karena udah menggeser tropomiosin. Nah, ketika tropomiosin itu apa ya? Bergeser, maka Ca2+ itu mengikat pada troponin yang mengakibatkan jembatan silang atau kepala dari miosisnya itu menempel ke bagian aktif dari aktin gitu. Jadi tadi ini kan tadi bagian aktifnya, ini kepala miosin gitu. Karena dia udah kebuka, dia tuh kayak magnet gitu loh dari sel aktif terus jumpa kepala, ketika ketemu itu tuh kayak langsung nyatu gitu loh, kayak magnet gitu. Nah, eh, tapi karena sudah terbuka secara otomatis itu tadi langsung nempel. Terus abis itu eh, nah, kemudian itu mengakibatkan si jembatan silang meiosin itu akan melekat pada aktin. Jadi dari jembatan silang di sini itu karena apa ya? Karena jembatan silang ini tadi kebuka, terus di sini juga kepalanya juga udah kebuka, terus mereka nyatu karena kayak magnet tadi aku bilang, itu dia jadinya melekat. Nah, karena pelekatan ini terjadilah ikatan jabat silang antara aktin dengan miosin. Nah, ketika udah terjadi ikatan jabat silang antara keduanya, aktin akan terjadi penekukan di mana tujuannya itu adalah mendorong atau apa ya, si kepalanya itu membuat kayuhan antara ke sentral dan ke medial gitu. Nih. Nah, ini. Ini kan tadi mereka udah nyatu, terus diikat si CA-nya. Terus abis itu terus abis itu si apa ya? Terus terus dia tadi menekuk kepalanya ini menekuk, terus dia membuat kayuhan. Nah, proses pembentukan kayuhannya itu dia tuh tidak apa ya? Tidak berlangsung secara spontan, harus memiliki ATP atau energi gitu. Harus memiliki ATP atau energi yang dimana ATP atau energi ini akan terus terus berulang gitu loh. Kayuhannya nanti akan terus-terusan terjadinya kayuhan, tapi tidak terjadi secara spontan dan harus membutuhkan ATP gitu. Nah, karena dia terus-terusan berulang gitu membentuk kayuhan ini, nanti dia secara perlahan akan terlepas. Kalau misalkan terlepas, nanti Ca2+-nya itu masih ada, dia itu akan kembali ke siklusnya lagi dan akan terus berulang selama Ca2+-nya itu masih ada. Tapi kalau Ca2+-nya itu nggak ada lagi, di saat itulah proses atau mekanismenya itu berhenti atau dapat dikatakan otot kita itu juga berelaksasi gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk kontraksi itu terjadi ketika ada Ca2+ berikatan dengan troponin atau troponin dan akan menggeser tropomiosin. Nah, ketika tropomiosin itu bergeser mengakibatkan bagian aktif dari aktin terbuka dan itu mengakibatkan jembatan silang antara aktin dengan miosin itu. Jadi mereka tuh menempel yang aku bilang kayak magnet tadi. Pada bagian aktif eh, eh, miosin ke aktin itu akan menempel sehingga terjadi ikatan aktin dan miosin. Nah, hal itu mengakibatkan terjadinya kayuhan kuat dan setelah terjadi kayuhan kuat nanti akan terlepas. Nah, ketika kayuhan kuat itu terlepas, disitulah otot kita berkontraksi. Nah, ketika Ca2+ itu masih ada, itu terus-terusan mekanisme yang terjadi, juga terjadi otot kita juga terus terjadi apa ya, pergerakan atau eh, pergerakan otot kita. Tapi ketika Ca2+ itu udah nggak ada lagi, di saat itulah otot kita berelaksasi gitu.
Mungkin itu untuk fisiologi dari otot rangkanya. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang kebugaran dan fleksibilitas tubuh. Nah, perlu kita ketahui bahwa fleksibilitas adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi secara maksimal. Fleksibilitas tubuh yang baik dapat memudahkan seseorang dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, serta mengurangi kemungkinan terjadinya cedera atau sakit di area-area tubuh tertentu seperti punggung. Nah, fleksibilitas tubuh itu dapat dilatih sejak usia anak-anak hingga dewasa. Dan dengan semakin bertumbuhnya umur, maka akan semakin berkurang juga tingkat fleksibilitas tubuh seseorang. Fleksibilitas ini dapat dilatih dengan melakukan gerakan-gerakan stretching tertentu secara rutin. Nah, kemudian apa sih eh, kebugaran jasmani gitu, kebugaran tubuh? Nah, status kebugaran tubuh itu dinilai dari dua komponen. Itu ada komponen kesegaran yang berhubungan dengan kesehatan, meliputi denyut jantung, paru-paru, kekuatan dan daya tahan otot, kelenturan, dan komposisi tubuh. Kemudian yang kedua itu komponen kesegaran yang berhubungan dengan keterampilan, meliputi kecepatan, koordinasi, power, dan kelincahan. Kemudian, apa ya? Apa sih manfaat ketika kita melakukan kebugaran tubuh gitu? Yang pertama, otomatis berat badan kita akan terkontrol. Kalau misalnya logikanya aja, kalau berat badan kita terkontrol, maka kita sebagai orang yang menggerakkan tubuh kita itu lebih fleksibel gitu kan arahnya gitu. Kemudian kedua, menurunkan resiko penyakit. Ketiga, membuat mood lebih baik. Keempat, memberikan semangat. Yang kelima, mendapatkan tidur yang berkualitas. Keenam, meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan. Yang ketujuh, menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu contoh latihan fleksibilitas tubuh. Contohnya itu fleksibilitas tubuh itu menurut Canada's Physical Activity Guide menyarankan untuk melakukan latihan fleksibilitas tidaknya 4 kali seminggu dengan durasi 5-10 menit. Perlu diingat bahwa peregangan yang dilakukan itu tidak harus menimbulkan rasa sakit, fokusnya terletak pada otot. Saat otot merasa sedikit tegang, maka peregangan tersebut sudah cukup untuk tubuh kita gitu. Kemudian beberapa aktivitas fisik untuk kebugaran jasmani itu ada 7. Yang pertama itu latihan kardiovaskular atau aerobik, kemudian angkat beban, kemudian itu ada yoga, kemudian ada senam, peregangan, latihan interval, dan yang terakhir itu ada pilates. Oke. Mungkin cuma itu yang bisa aku sampaikan terkait fisiologi dari otot, bagaimana mekanisme otot kita dapat berkontraksi, kemudian bagaimana kebugaran tubuh kita itu bergantung pada kesehatan tubuh kita juga gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.